Jumpa lagi di channel Skysen Solution. Pada video ini, kita akan membicarakan mengenai beberapa properti yang dapat membantu kita untuk mengatur ukuran item di dalam Flexbox. Yang pertama adalah Flex Basis, yang berfungsi untuk mengatur ukuran awal dari item sebelum terjadi penambahan ataupun pengurangan ukuran. Yang kedua adalah Flex Grow, yang berfungsi untuk mengatur seberapa banyak sisa ruang yang digunakan untuk menambah ukuran item. Nilai default dari Flex Grow adalah 0, yang artinya tidak bertambah sama sekali. Yang ketiga adalah Flex String, yang berfungsi untuk mengatur berapa banyak ukuran item yang berkurang apabila jumlah ruang pada kontainer tidak mencukupi. Nilai default dari Flex String adalah 1, yang berarti seluruh item di dalam Flexbox akan secara default mengalami pengurangan ukuran dalam jumlah yang sama. Kita mulai praktek. Kita buka source code dari video sebelumnya. Kita kembalikan dahulu source code kita ke kondisi default dengan cara menghapus properti flex direction pada kelas container dan properti order pada kelas blue dan green. Oke, pertama kita akan mencoba properti flex basis terlebih dahulu. Properti ini bisa kita tambahkan pada item, bukan pada container Flexbox. Kalau kita lihat pada kode HTML, kita bisa melihat bahwa tag section digunakan sebagai container. Dan di dalamnya ada tag div sebagai itemnya. Kelas box digunakan pada semua item, sedangkan kelas warna digunakan hanya di salah satu item. Kita kembali ke source code CSS. Kalau misalkan kita ingin mengubah ukuran semua item dalam Flexbox, maka kita bisa menambahkan properti flex basis di kelas box. Misalkan kita tambahkan flex basis dengan nilai 125 pixel. Kalau kita simpan dan refresh browser, sekarang lebar setiap kotak berubah menjadi lebih besar, yaitu 125 pixel. Properti width yang kita tuliskan di sini tidak berpengaruh lagi. Mengapa menggunakan properti flex basis? Kenapa tidak menggunakan properti seperti width dan height saja? Jawabannya adalah karena main axis pada Flexbox bisa kita ganti ke arah lain. Sedangkan properti flex basis adalah ukuran yang mengikuti arah main axis. Sebagai contoh, saya tambahkan di kelas container properti flex direction dengan nilai kolom, sehingga arah main axis akan berubah menjadi vertikal dari atas ke bawah. Dan sekarang pun ukuran flex basis berubah dari yang tadi yang mempengaruhi width menjadi height. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Flex Grow. Properti ini sangat berguna pada saat kita bermain di website responsive, yaitu website yang tetap bisa dibaca dengan nyaman walaupun kita mengaksesnya dari device apapun. Jadi bisa dari smartphone, tablet, maupun PC. Namun sebelum melanjutkan, kita hapus kembali properti flex direction dan flex basis. Sekarang kotak kita kembali ke semula dengan nomor 1 sampai 5 yang bersusun ke samping kanan dan terdapat ruang kosong di sebelah kanan kotak nomor 5. Nah, sekarang saya ubah width dari container yang tadinya fix 600 pixel menjadi 95% dari ukuran browser. Sekarang kita bisa melihat ada sisa ruang yang lebih besar di sebelah kanan kotak nomor 5. Dan apabila saya memperbesar dan memperkecil browser, maka ukuran kotak tetap sama. Sedangkan ukuran ruang kosong di sebelah kanan akan membesar dan mengecil. Apabila masih ada ruang kosong pada main axis, maka kita bisa mengatur agar ukuran kotak menjadi semakin besar untuk menempati ruang kosong tersebut. Caranya adalah dengan menambahkan properti Flex Grow. Apabila kita menambahkan Flex Grow pada kelas box, maka semua kotak akan turut membesar. Sedangkan kalau kita menambahkan Flex Grow pada masing-masing kelas warna,
maka hanya kotak dengan warna tersebut saja yang membesar. Sebagai contoh pertama, kita tambahkan dahulu properti Flex Grow pada kelas box dengan nilai 1. Maka sekarang semua kotak akan membesar dan mengisi seluruh ruang yang tersedia pada main axis. Apabila saya memperbesar dan memperkecil browser, maka ukuran kotak akan turut berubah. Yang menariknya di sini adalah kalau saya menghidupkan wrap pada kontainer, perhatikan pada saat mengecilkan kotak hingga ukuran kotak menjadi lebih kecil dari 100 pixel, maka kotak kelima yang tidak muat akan berpindah ke bawah, dan kotak nomor 5 ini akan mendapati seluruh ruang pada main axis. Agar lebih jelas, saya ubah lagi ukuran width dan height pada kelas box menjadi 200 kali 200 pixel. Perhatikan pada saat ukuran browser cukup besar, kelima kotak berada pada satu baris, dan kemudian saya perkecil browsernya. Pada saat ukuran pertama tidak cukup, kotak nomor 5 pindah ke bawah dan menempati seluruh main axis. Kemudian saya perkecil lagi. Kotak nomor 4 pindah ke bawah, dan sekarang main axisnya akan dibagi dua di antara kotak nomor 4 dan kotak nomor 5. Lalu saya geser lagi. Nah, sekarang kontainer menjadi terdiri dari 3 baris, yaitu kotak 1, 2, 3, 4, dan kotak nomor 5 sendirian di baris ketiga menempati seluruh main axis. Sekarang saya hapus kembali properti Flex Wrap dan properti Flex Grow. Kita kembalikan ukuran kotak menjadi 100 kali 100. Selanjutnya kita bisa mengatur agar hanya salah satu kotak saja yang membesar. Misalkan hanya kotak merah saja. Caranya, kita menambahkan properti Flex Grow di kelas Red. Kita tambahkan Flex Grow dengan nilai 1. Perhatikan bahwa sekarang kotak merah membesar dan mengisi seluruh ruang sisa pada main axis. Sedangkan kotak lain ukurannya tetap sama. Kita juga bisa mengatur agar kotak lain turut membesar. Misalkan kita tambahkan Flex Grow dengan nilai 1 pada kelas Yellow. Nah, sekarang pada saat saya memperbesar dan memperkecil ukuran browser, maka ukuran dari kotak merah dan kuning akan turut berubah. Namun perhatikan bahwa ukuran kotak merah dan kuning selalu sama. Hal ini disebabkan karena kedua kotak memiliki Flex Grow yang sama, yaitu 1. Kita bisa mengatur agar kotak kuning membesar 2 kali lebih banyak daripada kotak merah, dengan cara mengubah nilai Flex Grow menjadi 2. Sekarang perhatikan pada saat saya memperbesar browser, maka kotak kuning akan mendapatkan jatah pembesaran 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan kotak merah. Kalau misalnya saya inspect, kita lihat ukuran kotak merah adalah 164 pixel. Ukuran awalnya adalah 100 pixel dan kemudian mendapatkan pembesaran sebanyak 64 pixel.
Kemudian kalau kita inspect ke kotak kuning, ukuran awal kotak kuning adalah 100 pixel dan mendapatkan pembesaran tambahan sebesar 129 pixel. Jadi kalau kita bandingkan ukuran pembesarannya kotak merah dibanding dengan kotak kuning, maka kotak kuning adalah 2 kali lipatnya kotak merah. Sedangkan ketiga kotak lainnya ukurannya adalah 100. Jadi begini cara kerjanya FlexGrow ya. Nilai yang kita berikan adalah nilai perbandingan jatah pembesarannya secara relatif dibandingkan ke item lainnya. Nah, berkaitan dengan penambahan ukuran lebar, kita bisa membatasi berapa lebar paling maksimal dari kotak kita. Caranya adalah dengan menambahkan properti max width. Sebagai contoh, pada kotak kuning, saya tambahkan max width dengan nilai 300 pixel. Perhatikan bahwa pada saat saya memperbesar ukuran browser, maka kotak kuning ikut membesar hingga maksimal di 300 pixel. Setelah itu, kotak kuning sudah tidak bertambah besar lagi, dan semua tambahan lebar akan diambil oleh kotak merah. Kita juga bisa melakukan pembatasan seperti ini dengan menggunakan properti lain seperti min width, max height, dan min height. Selanjutnya kita akan membahas mengenai properti flex string yang berfungsi untuk mengatur pengurangan ukuran kotak apabila jumlah ruang pada kontainer tidak mencukupi. Secara default, nilai flex string adalah 1. Artinya, ukuran kotak akan berkurang dengan porsi yang sama. Sebelum kita melanjutkan, kita hapus dahulu properti FlexGrow dan max width. Nah, sekarang perhatikan kalau saya mengecilkan ukuran browser hingga ke yang paling kecil, maka ukuran lebar dari masing-masing kotak akan turut mengecil. Perhatikan bahwa ukuran lebar dari kotak yang satu dengan yang lain adalah sama. Artinya mereka mendapat pengurangan ukuran lebar dengan porsi yang sama, yaitu sama-sama di nilai 1. Agar contohnya lebih jelas, saya ubah ukuran width dari box menjadi 200 pixel. Jadi sekarang walaupun ukuran browser kita separuh layar, tetap tidak cukup untuk menampung semua ukuran kotak. Semua kotak diperkecil dengan porsi 1. Kita bisa mengatur agar ukuran kotak tidak dikurangi, walaupun jumlah ruang kontainer tidak mencukupi. Sebagai contoh, pada kelas red saya tambahkan properti flex ring dengan nilai 0. Nilai 0 artinya item tidak mengalami penurunan ukuran. Sekarang perhatikan pada saat mengubah ukuran browser, maka kotak merah tidak mengalami perubahan ukuran. Kalau nilai 0 pada flex ring saya ganti menjadi 2, maka sekarang kotak merah mengecil 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan kotak lainnya. Agar kita bisa lebih mudah menuliskan FlexGrow, FlexString, dan FlexBasis, maka ada properti shorthand yang namanya properti flex. Properti shorthand flex ini mirip dengan properti border, seperti yang kita lihat pada kelas container, di mana dengan satu properti kita bisa menuliskan 3 properti, yaitu border width, border style, dan border color. Dengan menggunakan satu properti flex, kita bisa mengisi 3 properti, yaitu FlexGrow, FlexString, dan FlexBasis.
Nah, sekarang kalau misalkan kita tambahkan properti flex dan kita isikan dengan satu nilai saja yang ditambahkan satuan, misalkan 100 pixel, maka nilai 100 pixel ini akan diartikan oleh browser sebagai properti flex basis. Namun apabila kita memberikan nilai tanpa satuan, sebagai contoh diberi nilai 1 saja, maka nilai 1 ini diartikan sebagai flex grow. Apabila kita memberikan dua nilai tanpa satuan, maka nilai pertama dianggap sebagai flex grow dan nilai kedua dianggap sebagai flex string. Sebagai contoh, kita beri nilai 1, 0, artinya flex grow sebesar 1 dan flex string sebesar 0. Kita lihat hasilnya. Sekarang kotak merah pada saat mengecil tidak mengalami penurunan ukuran sama sekali. Namun pada saat membesar, semua kotak lain ukurannya sama. Hanya kotak merah yang mengalami pembesaran. Mengapa ukuran kotak merah menjadi kecil? Karena pada shorthand flex kita tidak memberikan nilai flex basisnya, sehingga secara otomatis dianggap nilai default oleh browser. Nilai default dari flex basis ini adalah auto, sehingga ukuran kotak disesuaikan dengan ukuran kontennya. Jadinya lebar kotak hanya sebesar huruf 1 ini saja. Kalau kita tambahkan lagi nilai pada property flex 100 pixel, maka artinya kita memberikan flex basis pada kotak merah sebesar 100 pixel. Kotak merah tidak mengecil pada saat ukuran browser semakin kecil, namun akan membesar pada saat ukuran browser besar. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code dari video ini, dapat melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysen Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.